Sepertinya kali ini Jerman mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang. Bagaimana Amerika Serikat membawa sanksi chip terhadap China, sementara Jerman menghentikan perusahaannya mengekspor bahan kimia ke China. Lantas bagaimana kasus ini bisa sangat mirip? Ini karena bahan kimia yang digunakan untuk membuat bahan semikonduktor yang diperlukan untuk memproduksi chip. Dan di episode kali ini kita akan membahas bagaimana langkah Jerman ini nantinya akan menjadi bumerang. Seperti sebelumnya, di mana sanksi chip terhadap China membuat China mandiri dalam membuat chip. Menciptakan suasana permusuhan di saat yang sama ketika Jerman mengikuti kebijakan Amerika Serikat dengan mencemari hubungannya dengan China. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya Jerman tidak mampu lakukan, dan bagaimana langkah ini akan mengubah banyak hal untuk China dan Jerman. Pertama-tama, kita akan membahas bagaimana ketika Amerika Serikat memberlakukan sanksi chip terhadap China. Joe Biden memberikan ultimatum kepada semua warga Amerika Serikat yang bekerja pada industri chip China untuk kembali ke Amerika Serikat dan meninggalkan China. Tidak hanya itu saja, tetapi Amerika Serikat juga memaksa Jepang, Korea Selatan, dan perusahaan semikonduktor dan chip Taiwan untuk tidak berbagi teknologi chip apapun dengan China. Ini semua dilakukan untuk menusuk industri chip China, di mana semua infrastruktur China berdiri, dan langkah ini hampir berhasil memukul keras industri chip China. Akan tetapi, China tidak diam begitu saja. China menginvestasikan ratusan miliar dolar dalam fase yang berbeda, dan membuat industri chip China bangkit dan mulai bergerak menuju ke swasembada. Sanksi yang ditujukan untuk membuat China menderita ternyata tidak berhasil. China bekerja keras melawan perusahaan internasional di Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. China membalikkan meja dan mulai memproduksi chipnya sendiri. Amerika Serikat memutuskan untuk pindah ke fase sanksi berikutnya untuk menggunakan sekutu lainnya. Bahkan jika China memproduksi chipnya sendiri, tentu China membutuhkan bahan baku untuk diproduksi. Perlu diketahui juga bahwa tidak ada negara yang memiliki semua sumber daya dan bahan mentah untuk diproduksi semuanya. Sehingga Jerman digunakan untuk menahan China melalui bahan kimia pasokan yang dibutuhkan untuk memproduksi semikonduktor dan chip. Namun resikonya juga tetap ada, dan kali ini juga akan menjadi bumerang karena China tentu akan meningkatkan industri kimianya sendiri. China telah menginvestasikan miliaran dolar dan membuat langkah Jerman menjadi tidak berbahaya. Kementerian Luar Negeri China sebelumnya mendesak negara-negara untuk bekerjasama menjaga tatanan ekonomi dan perdagangan internasional daripada memaksakan kontrol ekspor atas nama mengurangi ketergantungan. Ini dikatakan mengurangi ketegangan yang meningkat di ajang internasional. Namun jika Jerman melanjutkan dengan pembatasan, itu akan menjadi yang terbaru dalam menilai hubungannya dengan China. Sedangkan pemerintah Jerman mendorong untuk akses pasar yang lebih adil. Sementara di sisi lain, Jerman juga semakin khawatir tentang Beijing sebagai saingan strategis. Namun, Jerman juga harus perlu tahu bahwa menghentikan ekspor bahan kimia akan memiliki biaya yang besar. Dengan kata lain, Jerman membutuhkan China untuk membeli bahan kimia. Jerman mencoba memainkan permainan berbahaya. Potensi pembatasan ekspor dapat berdampak signifikan terhadap raksasa kimia Jerman seperti Maersk dan BASF. Setelah pengumuman larangan ekspor Jerman, saham Maersk menurun 0,5% meskipun ada koalisi kanselir Scholz yang telah mempertahankan hubungan persahabatannya dengan China. Bahkan dalam kasus Huawei, di mana Jerman telah menahan diri dari mengambil tindakan keras untuk menekannya pada tahun 2001. Saat itu, Jerman meminta pemeriksaan semua komponen utama yang dipasang di jaringan beberapa operator komunikasi utama Jerman. Sementara pemasok peralatan telekomunikasi China Huawei dan ZTE dilarang menjual jaringan inti ke operator ini. Mereka masih dapat menjual BTS 5G dengan 60% dari 5 stasiun berbasis 5G dari beberapa operator komunikasi utama Jerman yang masih disediakan oleh Huawei dan ZTE.
Info ini untuk menyampaikan seberapa kuat secara ekonomi dan politik hubungan antara China dan Jerman. Tetapi, tekanan Amerika Serikat terhadap Jerman telah membuat Jerman melarang ekspor bahan kimianya ke China. Walaupun kedua negara masih berusaha untuk bekerjasama mempertahankan tatanan ekonomi dan perdagangannya, dengan kata lain, Jerman harus memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan kepentingan kedua belah pihak. Seperti yang terjadi selama krisis perang Rusia-Ukraina, ketika Rusia memutuskan pasokan gas sejak Jerman melakukan blok terhadap Rusia, negara-negara tentu lebih mementingkan warganya dan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu daripada tentang apa yang terjadi di negara-negara tetangga. Pendekatan strategis Jerman harus menyeimbangkan kepentingannya dengan China sambil mengatasi tekanan Amerika Serikat. Tetapi bagaimana konsep larangan ekspor mencapai Jerman? Jawabannya sangat sederhana, adalah bahwa Jerman telah menjadi hub semikonduktor dan perusahaan chip. Semuanya membutuhkan bahan baku dan bahan kimia yang meningkatkan permintaan regional. Gagasan pelarangan ekspor bahan kimia langka dan berharga dengan argumen sederhana bahwa jika bahan kimia ini diekspor, bagaimana Jerman akan memproduksi chip dan semikonduktor. Menteri Ekonomi Jerman mengusulkan memberlakukan pembatasan ekspor ke China untuk melindungi dominasi teknologi Jerman. Pemerintahan Scott mengungkapkan perlunya pengawasan terus-menerus dan pembaruan kontrol ekspor teknologi Jerman dan seluruh Uni Eropa. Ini secara proaktif memberikan insentif pada produksi chip lokal melalui subsidi dengan TSMC guna mendiskusikan pendirian pabrik Eropa pertamanya di Jerman. Dalam pengumuman besar tahun lalu, Intel mengungkapkan bahwa mereka telah memilih Magdeburg Jerman sebagai situs untuk komplek pembuatan chip senilai 17 miliar euro. Asosiasi Industri Otomotif Jerman VDA telah melaporkan bahwa karena kekurangan chip, produksi mobil Jerman menurun sekitar 400.000 unit di tahun 2021 dan produksi mobil global dipengaruhi oleh pemotongan 4 juta kendaraan di tahun yang sama. Masalah ini telah mengakibatkan industri otomotif global merugi hingga 110 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, dengan evolusi kendaraan menuju kecerdasan jaringan elektrifikasi dan jumlah chip yang dibutuhkan diperkirakan akan meningkat secara eksponensial. Mengingat permintaan chip yang signifikan dari perusahaan mobil Jerman di masa depan, menjadi jelas bahwa Jerman tidak ingin mengekspor bahan kimia yang dibutuhkan untuk mobilnya. Industri Jerman telah menjadi pemain penting dalam mempromosikan pembentukan undang-undang chip Uni Eropa. Sejak tahun 2020, Jerman telah bermitra dengan 11 negara Uni Eropa untuk mengembangkan semikonduktor. Industri tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan potensi. Ditambah lagi pengumuman Apple baru-baru ini untuk berinvestasi lebih dari 1 miliar euro di Jerman. Namun, itu tidak berarti bahwa larangan ekspor dibenarkan dengan menjadi pihak dalam perang dingin yang sedang berlangsung antara China dan Amerika Serikat. Mungkin banyak orang mempunyai opini bahwa Jerman akan membangun industri chipnya sendiri dan meninggalkan China. Tetapi yang menarik adalah sebaliknya, Jerman mengimpor 2/3 logam tanah jarang dari China yang sangat penting dalam produksi baterai chip semikonduktor dan kendaraan listrik. Dengan kata lain, seluruh industri chip di Jerman mendapat 66% logam tanah jarang dari China yang tampaknya mereka tidak akan berguna. Sekarang kita pasti akan berpikir apa yang telah dipertaruhkan oleh Jerman setelah mengeluarkan ide larang ekspor ke China. Jadi bagaimana menurut Anda tentang keputusan larangan ekspor bahan kimia ke China? Apakah ini atas keputusan Jerman sendiri atau instruksi dari Amerika Serikat? Dan siapa yang akan menderita kerugian besar? Apakah China atau Jerman? Apakah Jerman tampak terlihat juga sebagai kambing hitam baru dalam permainan besar Amerika Serikat? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.